Sayyidah dari Kalimantan Timur dengan nomor urut 530. AMI 2021 jadilah idola sesungguhnya. Yes. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan awal mula saya mengikuti kompetisi AMI 2021. Baik, langsung saja. Tapi di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Jatim Manajemen, owner Bang Taufik, manajer Kak Agis, dan para juri lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan langsung saja, kali ini awal mula saya mengikuti kompetisi AMI itu sebenarnya hanya karena ingin mencoba dan iseng-iseng saja, karena saya melihat banyak mendaftar. Tapi awalnya saya tidak ingin mendaftar karena pada saat itu saya sedang mengikuti banyak event juga. Jadi saya takut jika waktunya tabrakan atau bersamaan, jadi saya tidak bisa membagi waktu. Tapi beberapa waktu kemudian saya jadi penasaran karena kebetulan pendaftarannya ditutup lumayan lama. Jadi sempat saya berpikir kembali dan akhirnya saya mencoba karena diajak oleh salah satu peserta AMI yang sudah mendaftar. Akhirnya saya tertarik dan akhirnya saya mendaftar. Setelah saya mendaftar, saya mengikuti semua proses-prosesnya, mulai dari audisi tahap pertama, kedua, dan sampai final audisi. Dan pada saat final audisi untuk menuju top ke 100, di situ saya tidak tampil dikarenakan saya sedang sakit. Jadi tidak memungkinkan untuk saya bisa tampil pada saat hari itu. Akhirnya saya tersenggol pada saat pengumuman dan sudah tidak bisa tampil lagi. Tapi saya tidak keluar dari grup tersebut karena saya masih berpikir mungkin suatu saat bakal ada peluang lagi untuk saya, akan ada peluang, akan ada kesempatan untuk saya bisa kembali. Dan alhamdulillah akhirnya ada kesempatan. Pada saat itu saya lupa di top berapa, tapi di situ mencari beberapa peserta yang sudah tersenggol untuk melengkapi peserta yang kurang. Akhirnya saya mengikuti dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu peserta yang lolos kembali. Dan setelah itu akhirnya saya berhasil masuk lagi menjadi salah satu peserta AMI yang berjuang di AMI 2021. Setelah saya lolos dan masuk kembali menjadi peserta AMI 2021, di situ saya bertekad dan akan berjuang kembali dan akan serius dan akan berusaha maksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik agar bisa menjadi juaranya. Dan akhirnya beberapa top sudah berlalu dan tidak terasa sekarang sudah sampai di titik dimana saya sangat bangga sama diri saya sendiri dan saya sangat tidak menyangka. Tapi alhamdulillah hal ini benar-benar luar biasa untuk saya dan sekarang menjadi grand final. Dan di sini saya bangga sekali dengan diri saya. Tapi tidak henti-hentinya saya ucapkan ini semua juga atas bantuan dari teman-teman semua yang sudah membantu saya, selalu mensupport saya, membantu vote di setiap penampilan saya. Itu terima kasih sekali karena kalianlah yang membuat saya bisa berada di tempat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, setelah video yang satu ini, saya akan memperkenalkan secara singkat bagaimana daerah tempat tinggal saya. Pokoknya simak terus video ini dan jangan di skip. Oke, terima kasih. Luasnya negara tercinta kita, Indonesia menyimpan banyak hal unik dan keragaman yang berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki ciri khas di kota-kota yang ada. Salah satunya adalah di Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur, yang terletak di Kabupaten Kutai Timur. Singkat cerita sejarah kota Sangatta, yaitu pada awalnya Sangatta adalah sebuah desa kecil. Saat itu Sangatta masih tergabung di wilayah Kabupaten Kutai sampai pada tahun 1990-an dengan ditemukannya emas hitam di Sangatta. Wilayah ini kemudian berkembang pesat.
Apa itu emas hitam? Emas hitam adalah sebutan untuk batu bara. Dengan berdirinya perusahaan Kaltim Primakol, lalu kemudian disusul oleh Pertamina, lapangan kerja di Sangatta meningkat tajam. Banyak warga dan karyawan yang bekerja adalah dari luar Sangatta yang bertransmigrasi ke sana. Sehingga saat ini Sangatta memiliki keragaman penduduk yang majemuk. Hal ini adalah berkah bagi Sangatta karena dengan penduduk yang beragam, maka potensi sumber daya manusia yang dimiliki sungguh besar. Seiring dengan pemekaran wilayah yang terjadi saat ini, Sangatta kini menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Nama Sangatta sendiri sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda dulu. Menurut beberapa sumber, nama Sangatta diambil dari nama kepala suku Kutai saat zaman Kerajaan Kutai. Posisi Sangatta yang berbatasan dengan Selat Makassar berpotensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan yang terintegrasi. Terbukti dengan rencana ke depan pemerintah untuk menjadikan pelabuhan di Sangatta sebagai salah satu titik tol laut. Simbol kota Sangatta adalah burung enggang, dan patung burung enggang dibangun di kota Sangatta ini sebagai tugu selamat datang bagi para pendatang ataupun penduduk di sini. Adapun beberapa tempat wisata yang ada di kota Sangatta. Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur memiliki objek wisata yang sangat sayang untuk dilewatkan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Pantai Kenyamukan. Lokasi pantai ini sangat dekat dari kota Sangatta, hanya berjarak 15 menit dari kota Sangatta. Tidak heran pantai ini menjadi destinasi wisata terfavorit bagi warga ataupun pendatang. Akses menuju pantai pun sangat mudah. Di sini pengunjung datang sekedar bersantai di tepi pantai atau menyewa perahu yang disediakan. Ditambah lokasi pantai Kenyamukan berada dekat dari pelabuhan Sangatta yang sedang dibangun membuat daya tarik pantai ini semakin tinggi. Selain pantai Kenyamukan, ada juga pantai yang cukup terkenal yaitu Pantai Teluk Lombok. Pantai ini berjarak sekitar 29 km dari kota Sangatta. Dari kota Sangatta menuju Pantai Teluk Lombok memakan waktu sekitar 60 menit perjalanan. Untuk masuk ke pantai ini, kalian tidak dipungut biaya atau uang tiket masuk, dikarenakan pantai ini masih masuk di wilayah PT Pertamina, maka kalian hanya perlu melapor pada petugas di pos jaga. Kalian tidak perlu membawa tenda atau perlengkapan untuk berteduh, karena di sini sudah disediakan gazebo yang ada di tepi pantai. Selain pantai, ada beberapa taman yang ada di kota Sangatta. Salah satunya yaitu Taman Venus di kota Sangatta. Bagi kalian yang berkunjung ke sini bersama keluarga dan tidak ingin terlalu mencari objek wisata, kalian dapat berkunjung ke Taman Venus. Lokasi Taman Venus hanya berjarak 15 menit dari kota Sangatta. Tepatnya berada di kawasan perkantoran Bukit Pelangi dan berhadapan langsung dengan Masjid Agung Islamic Center. Area ini sengaja dibangun oleh Pemkab sebagai sarana wisata praktis dan murah meriah serta sebagai ruang terbuka hijau untuk berkumpulnya masyarakat dan pengunjung kota Sangatta. Selain objek wisata yang ada di sekitar kota Sangatta, kalian juga bisa menemui beragam kuliner khas yang ada di kota ini, yaitu 1. Kek batubara. Kota Sangatta terkenal sebagai penghasil batubara terbaik di dunia dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di kota ini. Ada hal unik mengenai batubara ini dengan munculnya kek batubara. Kue unik dapat ditemui di pusat perjajanan Kutai Timur bernama Olsabara. Kue ini menggunakan nama khas jenis batubara seperti prima, inang, dan melawan. 2. Ayam goreng Sangkulirang. Untuk makanan khas yang resepnya diwariskan turun-temurun di daerah Kutai Timur, kalian bisa mencoba ayam goreng Sangkulirang. Ayam goreng ini dimasak dengan santan dan kecap manis sehingga membuat cita rasa yang unik. Harga per porsi sekitar 100.000 untuk 14 potong. Kalian bisa menemukan makanan khas ini di rumah makan Sangkulirang yang beralamat di Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, ada juga sayur asam kutai.
sayur asem, ya itu sih sudah biasa dong. Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti ini saat mendengar nama menu yang satu ini. Eits, jangan salah dulu ya. Memang sajian ini mirip dengan sayur asem yang ada di pulau luar, tapi ada bedanya loh. Sayur asem ini selain berisi sayuran yang melimpah berupa talas, kangkung, dan jantung pisang batu, ada satu komponen yang membuat makanan ini unik, yaitu dengan memasukkan potongan ikan patin ke dalam sayur asem ini. Dijamin begitu mencobanya, kalian bakal ketagihan deh. Kapan lagi nyoba masakan yang mungkin sudah bisa kalian temui, tapi dengan kemasan dan isi yang berbeda. Indonesia punya kotanya memang terpencil namun kaya raya, kaya akan budaya, wisata sumber daya, salah satu kota penghasil tambang batu bara. Mungkin kalian asing dengan nama Sangatta, namun sudah dikenal saat zamannya Belanda. Diambil dari nama seorang kepala adat, budaya adat istiadat pun masih melekat. Berbagai macam suku jadi satu, penuh toleransi, mau membaur pun merantau untuk cari rezeki. Sangatta kini jadi tempatku untuk mengabdi. Sangatta, I love you. Sangatta, betapa indah kotamu, mempesona, indahnya senja terukir banyak cerita. Sangatta, I love you. Alammu yang indah, manjakan mata, simpan banyak pesona bagiku tiada dua. Bukan sekedar rumah bagiku bagai istanaku, masih di dunia tapi bagaikan di surga. Indah, satu kata selalu ku sebut, rasa banggaku terhadapmu takkan pernah surut. Bila ku bosan di pantai jalan-jalan buatku mood, pernah berhenti Sangatta buatku takluk. Lombok, Teluk Perancis, pantai Kenyamukan, Bukit Pelangi, STK, banyak yang gak disebutkan. Sangatta, banyak doaku untukmu, semakin maju selalu, and I just wanna say Baik teman-teman, itulah tadi secara singkat video yang saya jelaskan, perkenalkan daerah tempat tinggal saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.